warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini perkenalkan saya Firka Inaya, CKP Rekognisi kelas 0804 akan melakukan sesi coaching aksi nyata modul 2.3 bersama dengan Ibu Indi Sofi Fikria. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Bu Firka. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Firka bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Miss. Sesuai kesepakatan kemarin, kali ini kita akan melakukan coaching yang sebelumnya akan diawali dengan kegiatan pra-observasi ini. Kira-kira Miss Indi berkenan? Berkenan sekali, Bu. Oke, kegiatan kali ini akan memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kompetensi mengajar. Saya harapkan nanti kita dapat sharing ya, Miss ya. Kemudian saya juga diizinkan untuk mengikuti kelas pembelajaran Miss Indi. Iya. Itu. Baik. Miss, kalau boleh tahu apa sih yang akan Miss Indi harapkan dari kegiatan kita kali ini? Harapan saya setelah Bu Firka dengan saya melakukan coaching, berdiskusi, nanti kita bisa ngobrol, Bu, sharing pengalaman juga, karena memang terkait pengalaman pembelajaran itu kan luas, Bu ya. Jadi saya tidak bisa langsung mematok, oh pembelajaran saya sudah bagus, jadi saya memang butuh ide-ide yang baru, butuh ide-ide yang kreatif dari banyak guru, khususnya dari Bu Firka. Baik, terima kasih, Miss. Kalau boleh tahu, kira-kira pembelajarannya besok ini materinya tentang apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok itu terkait jadi anak-anak itu nantinya bisa memahami dan juga mengaplikasikan terkait tema prepositional phrase dan juga adjective clause. Baik, besok maka materinya adalah prepositional phrase dan Adjective clause. Adjective clause. Ya. Oke, Miss. Untuk pembelajaran besok kira-kira apa saja nih yang sudah Miss Indi persiapkan? Untuk pembelajaran besok, alhamdulillah Bu, saya sudah menyiapkan modul ajarnya, kemudian bahan ajar, LKPD, serta media pembelajaran dan perangkat penilaiannya sudah saya siapkan semuanya. Berarti sudah sangat matang nih, Miss ya, dan sudah Insya sangat Allah. siap untuk pembelajaran Insya besok. Allah. Oke. Pastinya dalam pembelajaran itu ada strategi nih. Strategi dan model pembelajaran yang akan Miss Indi gunakan agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Betul. Apa sih, Miss, strateginya? Jadi Bu, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana karena memang saya melihat anak-anak didik saya itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, begitu. Jadi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, saya pastinya akan menerapkan strategi melakukan tes awal, yaitu tes diagnostik. Kemudian setelah itu, saya juga setelah melakukan tes diagnostik, kemudian hasilnya sudah saya dapatkan, saya akan menyusun media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, setelah itu saya pun akan menyusun bahan ajar, LKPD sekaligus penilaian yang sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu. Berarti Miss Indi sudah mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, agar besok bisa tampil dengan maksimal di hadapan anak-anak dan mengajak anak-anak untuk belajar. Oke. Nah, Miss, kalau boleh tahu nih, kita ini kan ingin sharing nih tentang pembelajaran. Kira-kira area pengembangan mana yang ingin dibantu dari kegiatan observasi ini, Miss? Jadi saya memang tujuannya, Bu ya, kan sebenarnya saya memang sudah memahami pembelajaran diferensiasi. Namun untuk menerapkannya ini bagaimana? Jadi saya ingin menggali lagi. Jadi setelah diobservasi oleh Bu Firko nanti apakah pembelajaran yang saya terapkan ini sudah sesuai, atau apakah pembelajarannya saya itu sudah maksimal terkait metode pembelajaran diferensiasi, begitu. Kemudian saya juga nanti harapan saya ingin menggali lagi apakah manfaatnya memang begitu besar bagi anak-anak, sehingga saya bisa merangkul semua kemampuan anak, jadi mulai dari anak yang memiliki kemampuan tinggi atau bagus sampai dengan anak-anak yang memang kemampuannya masih rendah, begitu. Jadi Miss Indi ingin menggali lagi potensi Miss Indi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga Miss Indi bisa mengetahui manfaat ini untuk anak seperti apa, seperti itu. Sehingga Miss Indi nantinya bisa membantu anak untuk menggali potensinya seperti itu. Nah, strategi yang ingin Miss Indi lakukan apa untuk pengembangan kompetensi besok ini, Miss?
Ya kalau untuk kompetensi bidang akademik seperti tadi Bu ya, memang ketika setelah saya bisa memahami anak-anak, kemampuan dasar anak-anak, kemudian saya juga ingin menggali, oh ternyata kalau anak seperti ini lebih cocok menggunakan media seperti ini, oh anak yang seperti ini lebih cocok menggunakan metode atau gaya belajar yang seperti ini begitu. Kemudian kalau terkait dengan sosial emosional Bu ya, ini yang paling penting Bu, karena memang kita sebagai manusia kan kadang juga tidak selalu bahagia begitu ya. Nah ini memang yang benar-benar kadang mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Jadi saya kadang harus bisa mengontrol emosi saya begitu. Karena kadang ketika kita mendapati anak yang benar-benar slow learner atau kemampuannya sangat rendah, itu ketika kita meskipun kita sudah memberikan media yang sangat sesuai menurut kita, kemudian penjelasannya sudah sangat maksimal, kemudian gaya belajar juga sudah kita berikan dengan baik, namun anak ini masih tetap belum, itu kadang memancing emosi saya begitu. Jadi gimana caranya saya ingin meningkatkan ingin mengontrol emosi, bagaimana sih caranya begitu Bu. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan nih, Miss Indi ingin meningkatkan lagi, ingin menggali lagi kompetensi Miss Indi sebagai seorang guru, kompetensi tentang profesional dan sosial seperti itu, bagaimana berhadapan dengan anak didik seperti itu. Pastinya nih untuk melakukan strategi tadi sudah Miss Indi siapkan, ada lagi persiapan lainnya Miss? Yang pasti Bu ya, saya akan melakukan literasi Bu ya, apalagi bahasa Inggris ini kan mata pelajaran yang kadang ditakuti anak. Belum mencoba aja mereka sudah takut duluan dengan bahasa Inggris. Paham. Betul. Jadi saya harus benar-benar menyiapkan aneka macam media pembelajaran yang menarik Bu. Jadi seperti games, kemudian media pembelajaran seperti board game seperti itu. Jadi benar-benar gimana sih caranya saya harus menyeting pembelajaran diferensiasi yang menarik dan membuat anak itu menjadi senang dan akhirnya semangat untuk mengikuti pelajaran saya. Berarti sudah di sini sudah menyiapkan berbagai strategi agar anak itu suka ya, paling tidak mereka suka dulu sama bahasa Inggris. Perkara nanti mereka mampu atau tidak itu kan belakang seperti itu Miss Indi. Oke, kayaknya nih saya sudah nggak sabar nih Miss untuk ikut pembelajaran di kelasnya Miss Indi. Kira-kira kapan nih? Boleh ya sekira ini? Besok Bu, bisa. Oke, siap. Saya sudah semangat nih, saya sudah nggak sabar. Kira-kira belajarnya nanti seperti apa di kelasnya Miss Indi? Silahkan. Oke, baiknya Miss ya, kita ketemu lagi besok langsung di kelasnya Miss Indi untuk observasi. Terima kasih Miss. Terima kasih Bu Virko. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? I am fine, thank you. I'm good. Thank you for asking. By the way, so today I would like to. So the goal for today's lesson, all of you are understand about how to use prepositional phrase and adjective clause. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami dan menggunakan terkait prepositional phrase dan adjective clause. Gitu ya. Nah, maksudnya ini kan waktunya ditambahin karena kan agak lama bacanya ini banyak nih. Ya. Nomor absen 7. My name is Wilda Wirajana, number 27.
Definition of adjective clause is adjective clause sentence that describe of nouns. Jadi adjective clause itu adalah kalimat yang menjelaskan kata benda. Jadi fokusnya itu ke kata benda aja. Nanti for example-nya bakal dijelasin sama rekan saya. Consist of adjective clause yaitu was, when, where, which, and why. Example of adjective clause: who, people, who. Is over. Let's continue next meeting. And then for the group who haven't submit your product, I will wait for you until the break time. Okay? Yes. By the way, how many groups that haven't submitted the product? I mean the video. Raise your hand. Four groups. Okay, raise your hand. Okay, 1, 2, 3, and 4. Ya, bisa ditunggu sekarang ya, hari ini. Yang lainnya nanti silakan kumpulkan di grup. Okay, is there any question for today? Okay, for the material explanation, I will explain for next meeting. It is about adjective clause and also prepositional phrase. Yeah. Okay, see you for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss. Halo Bu Firko, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi ya. Setelah kemarin kita melihat bersama-sama, saya masuk ke kelas Miss Indi untuk ikut pembelajaran Miss Indi. Hari ini kita bertemu kembali nih untuk kegiatan pasca observasi. Tujuannya kali ini adalah untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Ya. Kira-kira bagaimana nih perasaan Miss Indi setelah kemarin kita sama-sama melakukan pembelajaran yang mungkin baru kali ini nih saya ikut pembelajarannya Miss Indi. Kira-kira gimana Miss perasaannya? Alhamdulillah, saya kemarin puas Bu. Dalam artian saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan di modul ajar saya. Jadi saya sudah menggunakan media pembelajaran yang menurut saya itu sudah menarik begitu, kemudian LKPD yang sudah sesuai dengan kemampuan anak-anak seperti itu. Berarti bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran Miss Indi kemarin ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Miss Indi susun ya, seperti itu yang sudah Miss Indi persiapkan. Oke, kira-kira ada kendala nggak Miss? Iya Bu, pasti ya, pasti ada kendala. Kendalanya adalah kemarin ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, meskipun menurut saya itu sudah sesuai Bu ya, sudah sempurna, namun tetap saja ada kendala, yakni karena memang pada dasarnya anak-anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda Bu. Jadi gaya belajar mereka pun berbeda-beda. Jadi mulai dari audio, ada yang audio visual, kemudian ada yang visual seperti itu. Nah, kemudian kendalanya adalah saya sebenarnya menurut saya sudah saya mendapatkan hasil tes diagnostik itu dengan baik gitu, kemudian saya menyusun media pembelajaran. Namun pada faktanya ketika saya menerapkan itu kok hasilnya belum benar-benar maksimal. Nah, setelah saya evaluasi Bu ya, sepertinya mungkin karena memang hasil dari tes diagnostik itu yang memang kurang akurat begitu. Itu kendalanya di situ. Dan menurut saya kenapa kok bisa seperti itu, mungkin anak-anak ketika menjawab tes diagnostik itu kurang jujur. Jadi mungkin mereka masih nyontoh ke temennya begitu, sehingga kan hasil dari yang saya dapatkan itu ya kurang akurat, kurang sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka alami atau bagaimana kemampuan mereka sebenarnya begitu. Oke, jadi walaupun pembelajarannya tadi itu meskipun Miss Indi mengatakan sudah sesuai ya dengan rencana pembelajaran dan sudah sangat dipersiapkan, ternyata di lapangan memang ada kendala ya Miss ya, selalu ada kendala, sehingga memang sesuatu yang sudah dipersiapkan belum tentu maksimal juga seperti itu. Nah, untuk mengatasinya kira-kira Miss Indi punya apa nih untuk mengatasi kendala yang mungkin akan muncul dalam pembelajaran? Untuk mengatasi kendala itu pastinya saya nanti akan melakukan sosialisasi Bu kepada anak-anak. Jadi saya akan memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa sebenarnya
tes diagnostik itu bukan tes yang dinilai begitu, tapi tes yang hanya bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak atau gaya belajar anak begitu. Karena memang sepertinya anak-anak ini tes itu dianggapnya mungkin tes yang dinilai kemudian berhubungan dengan hasil belajar mereka begitu. Padahal itu tidak benar. Ada, Iya tidak ada betul. hubungan. Jadi sepertinya seperti itu. Jadi saya memang harus menjelaskan lagi, memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Kemudian berikutnya rencana saya akan melakukan tes lagi Bu, yang mungkin lebih bagus lagi, sehingga nanti harapannya hasilnya pun lebih akurat gitu, lebih sesuai, sehingga saya bisa membuat atau bisa menyusun modul ajar yang lebih sesuai, kemudian media pembelajaran yang lebih menarik, dan pastinya nanti hasil dari pembelajaran itu bisa lebih bagus begitu. Jadi Miss Indi sudah punya nih cara atau rencana untuk mengatasi kendala seperti itu. Iya betul. Kapan kira-kira akan diterapkan Miss? Secepatnya Bu, insya Allah Cepatnya besok ya. sudah. Iya, karena memang ketika saya menunda nanti Iya. hasil belajarnya juga akan tertunda Akan terus. berlarut Iya seperti itu betul ya. betul. Jadi memang lebih cepat lebih baik. Harus begitu. segera dilakukan Iya. untuk Betul, perubahan dan betul. perbaikannya. Oke, Betul. Oke Miss, saya rasa apa yang sudah kita lakukan ini bisa untuk mengembangkan potensi Miss Indi nantinya ya, dan sehingga pembelajaran Miss Indi lebih baik lagi di dalam kelas. Iya. Saya terima kasih sekali Miss Indi sudah berbagi waktu dengan Miss Indi mulai kemarin. Kemudian saya juga diizinkan masuk kelasnya Miss Indi, luar biasa sekali Miss. Saya juga bisa belajar banyak dari Miss Indi seperti itu. Satu Saya lagi juga mungkin? saya juga terima kasih kepada Bu Virko, karena Bu Virko bersedia untuk menjadi observer saya, karena memang kalau menurut saya bagus belum tentu bagus di mata orang lain begitu ya Bu ya. Jadi memang butuh, harus ada orang lain yang bisa memahami, kemudian Saling melihat sharing dan gitu betul ya. dan juga dari kegiatan ini Bu, alhamdulillah akhirnya saya juga menemukan ide-ide baru begitu. Dari setelah sharing dengan Bu Virko, saya kok mendapatkan banyak ide. Oh iya, saya seharusnya seperti ini, saya seharusnya bisa menjadi lebih baik lagi begitu. Baik, terima kasih Miss Indi untuk waktunya. Sama-sama, Bu Semoga Virka. kapan-kapan kita bisa untuk berkolaborasi lagi seperti itu. Betul, siap-siap. Baik, terima kasih Miss banyak. Indi. Selamat Sama-sama. siang. Selamat siang Bu Virko.